figure out who our enemies are. I'm not a religious man. Sampurasun abang none sekalian, kali ini MC akan membahas alur cerita film Kursk tahun 2018 yang mengisahkan tentang kecelakaan kapal selam terbesar dalam sejarah Rusia yang mengangkut ratusan awak kapal. Apakah mereka akan selamat? Penasaran? Tonton terus ya videonya. Di awal film, terlihat seorang anak yang sedang latihan menahan nafas dalam air. Dia adalah Misha, anak dari Mikhail, seorang armada laut utara Rusia, dan bininya Tanya. No bed. It's like Misha. Okay, I'm done with it. Go to bed. Keesokan harinya, Mikhail dan teman-temannya sedang mempersiapkan acara pernikahan sahabatnya. Namun, uang yang mereka miliki kurang. Akhirnya, Mikhail memberikan jam tangannya agar uangnya cukup. This is the money, it's a bit short, but... Hey, what? Mikhail. What about this? Wow. That's great. Di markas armada laut tempat mereka bekerja, sedang dipersiapkan amunisi torpedo yang akan mereka gunakan saat latihan dengan kapal selam nantinya. You will get a sea bonus. Which will not be paid. Tibalah waktunya pernikahan. Pesta begitu meriah. Teman-teman Mikhail sepakat untuk tidak memakai jam tangan untuk menghargai Mikhail. It's a long story. We are all a bit naked. Yes. Let's get out there. Worst. What do we do? The sailor's band, I think. Di hari selanjutnya, terlihat kapal selam yang begitu besar bernama Kursk yang siap untuk berangkat latihan di Laut Barents. Setelah semua awak kapal masuk, mereka segera melaksanakan perannya masing-masing. Di ruang torpedo, ada beberapa orang yang siap siaga di sana. Saat pengecekan, ternyata suhu torpedo terus meningkat dan membuat mereka khawatir. Di lain tempat, terdapat armada laut Inggris yang dipimpin Laksamana David Russell sedang memantau latihan militer Rusia. Sedangkan armada laut utara Rusia dipimpin oleh Laksamana Gruzinski. Saat di perjalanan, Mikhail menyempatkan diri untuk melihat foto istri dan anaknya. Lalu, Pavel yang bertugas di ruang torpedo meminta izin kepada kapten kapal untuk segera meluncurkan torpedonya, tetapi ditolak. 142 degrees and rising. 148. Position. Permission denied. Mereka khawatir karena suhu terus meningkat. Tiba-tiba, I'm not a religious man. torpedo akhirnya meledak. Kapal berguncang sangat kuat hingga akhirnya jatuh dan menabrak dasar laut. Mereka panik dan segera menutup semua pintu kedap air untuk mencegah banjir. Ketika mereka sedang melakukan evakuasi, ternyata terjadi ledakan susulan. Ledakan itu sangat besar. Mereka segera berlindung ke ruang 9. Di perjalanan, rekan Mikhail yang bernama Leo sangat terpukul melihat kematian sahabatnya. Mikhail memastikan kembali kabar teman-temannya. Ternyata Pavel sudah meninggal dan Anton terjebak di ruang 5. Dia tak bisa keluar dan bilang kalau ledakan itu membuat reaktor meleleh dan pendinginan darurat tidak berfungsi. Mikhail bergegas mengambil foto keluarganya lalu pergi. Kabar kecelakaan kapal sudah sampai di kantor armada laut Rusia.
Laksamana Gruzinski langsung memerintah untuk menyiapkan Dronov, yaitu alat selam seperti drone untuk mengecek badan kapal di dasar laut. Kabar tersebut juga sampai ke armada laut Inggris. Laksamana David memerintah untuk menelpon Gruzinski, namun belum ada respon. Setelah mereka berkumpul di ruang 9, Mikhail segera membagi tugas. Maxim dan Niko menyisir ruangan dan membersihkan pipa utama. Boris mengurus pompa agar menghambat masuknya air, dan Sasha bertugas memberikan sinyal suara dengan kode 4 ketukan setiap 1 jam sekali. Setelah beberapa saat, Dronov mulai menyelam. Kerusakan terlihat begitu parah sampai-sampai mereka menduga tidak mungkin ada yang selamat. Scene berpindah pada Tanya dan anaknya yang berada di bukit. Saat Tanya pulang, dia mendengar kabar dari tetangganya bahwa kapal Kursk telah meledak. Kembali ke kapal, saat Mikhail sedang menguatkan Leo, banjir semakin meningkat. Untungnya, Boris berhasil menyalakan pompanya untuk menghambat air yang masuk. The water's rising fast. It's on. Boys, how you doing on the boat? Check the suction. It won't stop it. Setelah itu, untuk menjaga ketersediaan oksigen, Mikhail memerintah untuk menyalakan generator oksigen. Tapi, ternyata cartridge untuk menyalakan generatornya tidak ada. Leo bilang kalau dia tadi sempat naruh cartridge di ruang 8. Saat oksigen mulai menipis, Mikhail berinisiatif untuk menyelam ke ruang 8, mengambil cartridge-nya, dan juga dia mengajak Sasha untuk membantunya. Give me your arm. Come on. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil mengambil cartridge-nya. Tetapi Sasha hampir mati karena kehabisan napas. Oleg langsung menyalakan generator oksigennya dan berusaha mencairkan suasana agar mereka semua bisa tenang. Di permukaan, armada Laksamana Gruzinski telah sampai di TKP. Mereka mematikan semua mesin untuk memastikan bisa mendengar suara ketukan dari Dronov yang menyelam. Mereka sempat pesimis, tapi untungnya saat itu ada kawan Mikhail yang mengingatkan waktu untuk mengetuk yang terlewat, dan Mikhail segera mengetuk dengan palu. Armada Gruzinski akhirnya bisa mendengar suara ketukan. Ini membuat mereka senang karena tahu kalau masih ada awak yang selamat. Yes! Kabar ini juga telah sampai ke armada David. Mereka segera menyiapkan fasilitas penyelamat untuk berjaga-jaga jika ada permintaan bantuan dari armada Gruzinski. Di kontrakan Tanya, ada orang bernama Kulkin yang ngabarin kalau ada awak kapal Kursk yang selamat. Tanya girang bukan main. Dia langsung teriak-teriak untuk ngabarin ke semua tetangganya dan segera menghadiri konferensi pers. Ternyata mereka kecewa karena tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. By saying that I will make all efforts to share the issues that may prevent certain information. But we've been told that there is tapping from inside the Kursk. Say anything. Has a long and proud history. I'm so sorry, Captain, but we've... I'm sorry. No! I'm very sorry. Kini saatnya untuk Leo yang bertugas mengganti generator oksigen. Ternyata Leo belum pandai menggunakan generator oksigen karena dia baru belajar teorinya aja. Tak lama kemudian di permukaan laut, armada Gruzinski sudah menyiapkan Pris, yaitu sebuah skoci selam penyelamat. Saat Pris mulai mengembor pintu masuk Kursk, para awak senang. Tapi ternyata Pris yang sudah tua itu baterainya cepat habis.
Akhirnya mereka kembali ke permukaan dan sempat menghantam bagian kemudi Kursk dan membuat ekor Priest rusak. Para awak kecewa, sampai-sampai ada awak yang bersikeras ingin untuk berenang saja ke permukaan. Hal tersebut ditentang oleh Mikhail dan dia berusaha untuk meyakinkan kawan-kawannya. Until we see you. Well, if we die, they die. We recharge and we come back. I can't hold it. Watch out! Watch out! Mihai, we have to leave now! No! The rescue ship has no... They will try again! But trust me, they will! Setelah Priest diperbaiki dan diisi daya, mereka mencoba kembali namun gagal lagi. Akhirnya, Gruzinski ngebel David di armada laut Inggris untuk ngabarin tentang kejadian Kursk. Armada laut Inggris langsung mengadakan konferensi pers untuk ngabarin bahwa Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya akan memberikan bantuan kepada Rusia. Akan tetapi, ternyata salah satu petinggi armada Rusia ada yang menolaknya dan membuat propaganda kalau Kursk kecelakaan karena tabrakan sama kapal asing yang tidak lain adalah dari pihak NATO. Di samping itu, pompa di kapal Kursk berhenti. Mereka mulai khawatir. Tiba-tiba, awak yang tadi ngotot pengen berenang bernama Maxim, ini dia komoknya, berusaha untuk berenang keluar dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka tidur. Mikhail nyempetin dirinya buat nulis surat di belakang foto keluarganya. I needed that. How old were you when your father died? What do you remember? Nothing. Shall we? We'll have only a very baby. That's not true. I can feel my father. Di sisi lain, konferensi pers kembali diadakan yang dipimpin oleh Laksamana Engkong Petrenko. Tanya dan beberapa tetangganya kembali menanyakan soal informasi kapal Kursk yang lagi-lagi mereka dibuat kecewa karena nggak dapat info yang sebenarnya. Acara itu pun ricuh seperti supporter The Jack versus Viking. Our power to bring up the men. Help. Have you said I am not a fool either? None of us are. Status of the crew. Are you in communication with them? You're lying to us. They are still alive for how long they have before they do under admirals and your business. Please, you go to them. Please, and Lieutenant. Saking gak sabar dan khawatirnya, Gruzinski langsung ngebel David lagi buat ngirim bantuan penyelamatan. Setibanya David di TKP, mereka disuruh berhenti dan nunggu info lebih lanjut karena ternyata Engkong Petrenko ngirim bawahannya buat ngambil alih komando Armada Utara dari Gruzinski. Di malam hari sebelum mereka melakukan evakuasi, diadakan rapat antara Armada David dengan Petrenko. Terjadi sedikit cekcok yang kemudian Armada David disuruh kembali menunggu instruksi lebih lanjut. Percobaan selanjutnya kembali dilakukan dengan kapal Priest. Kedua pengemudi terus berupaya untuk mengobor pintu Kursk sampai baterai sekarat dan akhirnya mereka kembali gagal. Armada Utara Rusia kemudian memerintah Armada David untuk bergerak di waktu fajar. Di saat Oleg terbangun, dia membangunkan kawan-kawannya untuk memakan sisa makanan yang ada sambil mengenang masa-masa kebersamaan mereka dulu. Nice morning buffet. Crackers? No. Yes. What do you have, guys? Breakfast.
You wanna go up? Pas mereka sedang mencairkan suasana, Leo akan mengganti oksigen. Tiba-tiba, Leo, be careful! setelah oksigen meledak, mereka hanya punya waktu sedikit sebelum oksigen yang tersisa benar-benar habis. Mereka kemudian saling menguatkan dengan bernyanyi bersama. The sailor's bad to have another drink. Here's my hand. Tak berselang lama, kru penyelamat mulai menyelam dan melakukan evakuasi. Betapa sedihnya mereka saat tahu bahwa semua korban kapal Kursk yang tersisa tidak ada yang selamat. Sure, the hatch chamber is not flooded. Survivors. Di hari pemakaman, semua petinggi hadir termasuk juga David, Gruzinski, dan Petrenko. Setelah Tanya menyampaikan pesan yang ditulis Mikhail, Petrenko menjabat tangan semua anak dari korban kapal Kursk. Tetapi Misha tidak mau bersalaman dengannya. Di akhir film, Misha diberikan jam tangan ayahnya yang waktu itu pernah dijual. Dan film pun udahan, bray.